الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita, yang senantiasa meneguhkan kita di atas iman, di atas Islam, di atas kecintaan kepada sunnah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga nikmat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga dalam diri kita sampai di akhir hayat kita. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan adanya wabah Covid-19, kita tetap bisa berpegang teguh dengan petunjuknya, kita bisa bersabar menghadapi cobaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ini semua sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, sampai pun bagi mereka yang kena dampaknya. Kalau mereka bersabar, kita ketahui disebutkan di dalam hadis yang sahih, orang-orang yang bersabar menghadapinya akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Taib. Alhamdulillah, kita juga mensyukuri nikmat bahwa saat ini dengan segala keterbatasan yang ada, kita sudah bisa melaksanakan sholat berjamaah. Kita juga sudah bisa melaksanakan pengajian dengan tetap berpegang dengan protokol kesehatan sebagaimana yang difatwakan oleh para ulama kita, juga dianjurkan oleh pemerintah dan orang-orang yang ahli dalam bidang kesehatan. Yang ini termasuk bagian dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karena kita tetap bisa menjalankan ibadah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan kita. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini di Masjid Al-Ikhlas Al-Mubarak, masjid yang Masya Allah telah banyak mengalami perubahan, tentu perubahan dalam kebaikan, semakin besar dan semakin makmur. Semoga menjadi sebab kebaikan bagi semua yang memakmurkannya, semua yang ikut berperan dalam pembangunannya. Kita dipertemukan kembali dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sudah kita baca beberapa keterangan yang bermanfaat darinya, yaitu kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, buah karya dari Syekhul Islam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kitab yang memuat pembahasan tentang prinsip-prinsip dasar akidah. Dalam hal ini yang telah kita bahas di awal-awal adalah memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pembahasan ini sampai dicantumkan di awal prinsip dasar akidah? Dan kenapa sedemikian penting kita harus membahasnya? Padahal kita ketahui mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah pembahasan yang paling banyak dicantumkan di dalam Al-Quran, pembahasan yang paling diutamakan untuk selalu diterangkan di dalam Al-Quran. Masih ingat saya pernah menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang mengatakan, Al-Qur'anu fihi min dzikril asma'i was sifati aktsaru mimma fihi min dzikril akli wa syurbi wan nikahi fil jannah. Di dalam Al-Quran
penjelasan tentang nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah yang maha tinggi dan maha sempurna itu lebih banyak, lebih sering dibahas dibandingkan dengan penyebutan makanan yang nikmat, minuman yang enak, dan pernikahan di surga. Pernikahan di surga. Coba antum bayangkan, saat ini sewaktu kita membayangkan nikmatnya makanan di surga, buah-buahannya, ya, taman-taman di surga, belum bidadari-bidadarinya, sungai-sungainya, istana-istananya. Apa yang muncul dalam pikiran kita sewaktu kita membahasnya? Apa yang menjadi motivasi penggerak besar untuk kita beramal sewaktu kita mengkajinya? Tentu sesuatu yang luar biasa. Padahal yang kita bahas hanyalah perkara yang bisa kita dekatkan dengan pikiran kita. Hakikatnya lebih indah lagi. Lebih indah lagi karena yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran ada jannat, kebun-kebun atau taman-taman yang indah, anhar, sungai-sungai, ada buah-buahan dengan nama-nama yang disebutkan di dunia. Ini cuma pendekatan makna saja. Hakikatnya jauh lebih indah. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum dalam sebuah athar yang sahih? Laisa fid dunya syai'un mimma fil jannati illal asma'. Tidak ada satupun yang ada di dunia ini sama dengan apa yang ada di surga kecuali cuma namanya doang yang sama. Hakikatnya jauh berbeda. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Sajdah, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada seorang pun, satu jiwa pun yang mengetahui kenikmatan yang Allah sembunyikan, ya ini untuk di surga nanti bagi mereka yang menyejukkan pandangan mata sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Jadi hakikatnya itu lebih indah, lebih tinggi. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua termasuk golongan hamba-hambanya yang saleh yang akan mendapatkan kenikmatan surganya dengan rahmat dan karunia-Nya. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di surga yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik di dalam hati manusia. Ini waktu kita membahas tentang nikmat seperti ini, luar biasa motivasi yang muncul dalam diri kita. Tapi ternyata pembahasan yang lebih banyak dicantumkan di dalam Al-Quran melebihi pembahasan tentang nikmat surga ini adalah pembahasan yang lebih utama tentu saja kedudukannya, yaitu mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Makanya lebih banyak dibahas di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena berhubungan dengan pencipta semua kenikmatan tersebut. Kalau kenikmatan surga saja sudah indah, maka bagaimana kalau kita mengenal penciptanya yang maha indah? Bukankah lebih tertarik lagi? Pasti lebih tertarik, pasti lebih bersemangat. Makanya Allah Subhanahu wa taala sudah kita bahas, menjadikan kenikmatan tertinggi di surga bukanlah ketika kita menikmati makanan atau minuman, bahkan bukanlah ketika bertemu dengan bidadari surga, meskipun ini adalah kenikmatan yang tiada tara. Tapi kenikmatan yang tertinggi adalah bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Sehingga kenikmatan ini Allah jadikan di surga sesuai dengan tingkatan-tingkatan surga yang ditempati oleh manusia. Maka yang menempati surga Firdaus, surga yang paling tinggi, bisa merasakan kenikmatan ini, bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Dan inilah kenikmatan yang paling dirindukan oleh orang-orang yang beriman.
sesuai dengan makna beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, ya, perjumpaan dengan Rabb-nya. Ini puncak dari keinginan orang yang beriman sewaktu di dunia. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, hendaknya dia mengamalkan amalan soleh dan tidak melakukan perbuatan syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah di dalam doa yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, "Wa as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika." Ya Allah, aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di surga nanti dan kerinduan bertemu denganmu sewaktu di dunia. Fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudillah, tanpa ada bahaya yang mencelakakan dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kita membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan rasa rindu kita, untuk membenarkan cinta, takut dan berharap kita kepada Allah. Jadi apa yang dibenarkan adalah intinya iman, yang tanpa ini iman tidak akan hidup. Membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah berarti membahas tentang ruhnya iman. Bagaimana kira-kira sesuatu tanpa ruh? Apakah bisa hidup? Tidak bisa hidup. Ibadah itu tidak diukur dengan banyak jumlah atau kuantitas. Ibadah itu dinilai dengan kualitas. Mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengenal kemahaindahan nama-namanya dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Dan kita sudah tahu ini adalah fitrah manusia. Setiap manusia mesti mencintai sesuatu yang indah. Apalagi itu kalau maha indah. Ini disifati oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, mahabbatullah, kata beliau, hiya ruhul iman. Ini adalah ruhnya iman. Wa hakikat tauhid, ini adalah hakikatnya tauhid. Wa asasut taqarrub, ini adalah landasan pendekatan diri kepada Allah. Wa ainut ta'abbud, dan inti ibadah kepadanya. Coba bayangkan, ini ternyata inti dari penghambaan diri kita secara keseluruhan. Ini sudah merupakan ruhnya iman, ini sekaligus hakikatnya tauhid, ini merupakan inti penghambaan diri kepada Allah, landasan utama pendekatan diri kepadanya. Jadi pembahasan ini pantas untuk diutamakan dan dijadikan sebagai pembahasan yang awal dibahas, karena tidak akan bernilai ibadah yang lain, tidak akan tumbuh ikhlas kalau kita tidak mengenal Allah. Kenapa? Sudah pernah kita sebutkan, kalau tidak salah ingat, ikhlas itu berhubungan dengan cinta kepada Allah. Dari segi mana hubungannya? Antum tidak akan bisa, ya, tidak akan bisa meniatkan sesuatu dengan hanya tertuju padanya semata-mata kalau sesuatu ini bukan yang paling menguasai kecintaan di hati kita. Coba saja antum melakukan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, ya, kalau kita melakukan sesuatu ternyata ada yang lebih menarik, pikiran kita akan tertarik kepada hal yang kedua tadi karena itu lebih menarik. Ada tawaran yang ketiga, pikiran kita tidak akan konsentrasi. Oleh karena itu susah kita meninggalkan, mengutamakan dunia, karena kecintaan terhadap dunia di hati kita masih paling besar. Ya, makanya orang yang ikhlasnya semakin kuat kalau kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi, semakin murni, dan semakin melebihi kecintaannya kepada hal-hal yang lain. Kan sudah pernah kita bahas makna di dalam surat Al-Baqarah,
Bagaimana perbandingan orang yang beriman dalam mencintai kepada Allah dan orang-orang yang berbuat syirik ketika mencintai berhala-berhalanya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan dalam beribadah kepada Allah. Siapa mereka ini? Pelaku syirik pasti. Di antara manusia ada orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah yang mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim, ini dalil yang menunjukkan orang musyrik juga mencintai Allah. Jadi pelaku syirik itu mencintai Allah karena semua manusia fitrahnya mengakui Allah adalah pencipta. Allah adalah pemberi rezeki, dengan ini akan tumbuh kecintaannya. Tapi kecintaan mereka lemah, tidak menyelamatkan dari kesyirikan. Makanya setelah itu Allah menegaskan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman paling kuat, lebih besar kecintaan mereka kepada Allah. Ini yang menjadikan mereka disebut sebagai orang-orang yang beriman. Jadi kalau kecintaannya lemah, belum menyelamatkan dia dari kesyirikan, karena Allah menegaskan di dalam ayat ini orang musyrik pun masih mencintai Allah, tapi dijadikan sama dengan kecintaan terhadap berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah. Coba lihat, ya, mengenal Allah itu bukan hanya menyempurnakan ibadah kita, tapi juga menyelamatkan kita dari kesyirikan. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ketika kita belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah itu benar-benar kita harus renungkan. Kan selalu kita tekankan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah. Kita sebut dengan maha indah karena inilah yang bisa kita ungkapkan dengan bahasa kita. Sifat-sifatnya maha tinggi, maha sempurna. Maha indah artinya apa? Balighatun fil husni ghayataha, mencapai puncak dalam kemahaindahannya. Tidak sama dengan nama-nama yang ada pada makhluk. Karena nama-nama ini maha indah, dia mengandung sifat-sifat yang maha sempurna. Sifatul kamal, maha sempurna, la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Sama sekali tidak ada kekurangan, tidak ada celaan, tidak ada keburukan padanya, dari semua sudut dan pertimbangan, dari semua sudut pandang dan pertimbangan. Jadi kita harus meyakini hal ini, sehingga sewaktu kita menyebutkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus yakini Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifatnya maha tinggi dan maha sempurna, sesuai dengan kemahaagungannya, kemahatinggiannya. Tidak sama dengan sifat yang ada pada makhluk, meskipun secara lafaz sama disebutkan, tapi hakikatnya berbeda. Contoh disebutkan makhluk itu hayyun, hidup. Allah juga hayyun, hidup. Kita terjemahkan dalam bahasa kita, Allah maha hidup. Adapun makhluk hidupnya tentu tidak sempurna. Buktinya makhluk bisa sakit, bisa mati, ya, kemudian bisa berkurang kekuatannya. Allah subhanahu wa ta'ala karena hidupnya maha sempurna, maka tidak akan mati selama-lamanya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kalian kepada Allah yang maha hidup. Allah subhanahu wa ta'ala karena hidupnya maha sempurna, tidak ada kekurangan padanya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak dipengaruhi dengan rasa kantuk maupun tidur, tidak ditimpa dengan keletihan dan semua hal-hal yang tidak pantas bagi kesempurnaan kehidupannya yang maha sempurna. Ini contoh. Jadi dengan inilah kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan di hati kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna semua nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan antum tahu, ibadah yang seperti ini, inilah ibadah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang paling diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Orang beribadah dengan anggota badannya, lisannya memuji Allah,
hatinya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Tidak ada ibadah yang lebih mulia dibandingkan ibadah seperti ini. Makanya itu makna firman Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan hamba yang takut kepada Allah. Yang disebutkan di dalam surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Berilmu tentang apa? Berilmu tentang Allah. Seperti penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, ay al-ulama'ul 'arifuna bihi, yaitu orang yang mengenal dan mengetahui tentang Allah. Ini yang bisa takut kepada Allah dengan sebenarnya. Artinya inilah yang bisa beribadah dengan benar. Inilah yang bisa bertakwa dengan sesungguhnya. Karena ibadahnya lahir dan batin. Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan dari kelanjutan ucapan tadi, kata beliau, li'annahu kullama kanatil ma'rifatu billahi atamma wal ilmu bihi akmala kanatil khasyatu lahu a'zama wa akthar. Karena semakin seseorang pengetahuannya tentang Allah semakin bertambah, pengenalannya terhadap Allah Subhanahu wa taala semakin kuat, otomatis rasa takutnya, takwanya kepada Allah semakin besar dan semakin sempurna pula. Wallahi, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah kita bisa mengenal tauhid. Kita bisa mengetahui cara memperbaiki ibadah kita dengan membahas kitab-kitab para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Tentu setelah kita membahas Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah SAW, kita bisa mempelajari akidah, al-aqidatul wasithiyah. Ini ilmu yang sangat agung. Dari sinilah kita bisa mengetahui dari mana ibadah itu kita harus perbaiki. Bagaimana caranya menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Orang yang mengenal Allah, ketika dia berbuat dosa kecil pun rasa takutnya besar. Karena dia mengenal Allah itu maha besar. Allah Subhanahu wa taala maha keras siksaannya. Segala kebaikan yang Allah inginkan ada di tangannya. Bagaimana kalau dia berpaling dari kita? Segala yang kita takutkan, dia yang maha kuasa menimpakannya. Makanya ketika orang terjerumus ke dalam kelalaian atau perbuatan maksiat, kalau dia mengenal Allah, dia akan takut. Beda sama orang yang tidak mengenal Allah, dia akan meremehkan. Dia akan meremehkan. Dan sikap meremehkan ini sebab yang menjadikan tercabut hidayah. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menyebutkan perbandingan orang yang beriman dan orang munafik dalam berbuat dosa. Sama-sama manusia lalai, sampai pun setakwa apapun manusia, dia tidak akan mungkin luput dari lalai, karena cuma yang sempurna cuma Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, innal mu'mina la yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaihi. Wa innal munafiqa, wa fi riwayatin al-fajira, yara dhunubahu kadzubabi yamuru kadzubabin yamuru bi anfihi faqala bihi hakadha. Orang yang beriman itu memandang dosanya meskipun sedikit adalah seperti orang yang duduk di bawah sebuah gunung besar yang dia takut gunung itu jatuh menimpa dirinya. Beda dengan seorang munafik atau orang yang rusak imannya. Dia memandang dosanya hanya seperti seekor lalat kecil yang lewat di hadapan hidungnya, yang kemudian ditepis dengan remeh. Sama-sama berbuat dosa, tapi beda sikapnya. Yang satu karena punya rasa takut, kecil pun dosanya menjadi besar, sehingga dosa yang dipandang seperti ini mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba punya rasa takut. Sementara yang kedua karena tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak berbuat dosa, ditambah dengan meremehkan, jadi dosa kecil pun menjadi besar nilainya. Makanya para ulama salaf mengatakan, la tandur ila sigharil ma'asi walakin indur ila kibari man ta'si.
Jangan kamu memandang atau meremehkan kecilnya perbuatan maksiat, tapi pandanglah agungnya zat yang kamu bermaksiat kepadanya. Ini bedanya orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ketika kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kita sedang mempelajari inti kandungan utama daripada Al-Qur'an. Bahkan inilah inti daripada tauhid yang sesungguhnya. Kenapa ayat-ayat Al-Quran yang kita bahas di awal kitab Al-Aqidatul Wasithiyah menyebutkan tentang ayat-ayat yang paling mulia kedudukannya, surat-surat yang paling agung kedudukannya? Sudah kita lewati pembahasannya. Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Tidak ada satu surat pun yang melebihi keutamaannya. Di awal pembahasannya surat Al-Fatihah setelah Bismillahirrahmanirrahim adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Menyebutkan nama Allah Rabbul Alamin. Dan pujian, segala puji bagi Allah. Allah dipuji karena apa? Karena kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah dipuji karena apa? Karena kesempurnaan rahmat dan kebaikan yang dilimpahkannya kepada manusia. Kembali lagi kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setelah Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, dua nama Allah yang maha indah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin. Jadi pertama yang dibahas dalam surat Al-Fatihah adalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Ayatul Kursi, ayat yang paling tinggi kedudukannya di dalam Al-Quran. A'zamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ayat kursi juga kita sudah tahu dari awal sampai akhir tidak ada pembahasan tentang hukum, tidak ada tentang surga dan neraka, tidak ada tentang ciri-ciri orang yang beriman, ciri-ciri orang munafik, tidak ada. Yang ada cuma tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian surat Al-Ikhlas, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Surat ini sebanding dengan sepertiga, setara dengan sepertiga Al-Quran. Sampai seorang sahabat yang membacanya berulang-ulang di setiap rakaat salatnya diberi kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Sampaikan kabar gembira kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Surat Al-Ikhlas yang demikian ringkas ketika dia dibaca dan direnungkan isinya, ternyata menjadi sebab seorang hamba meraih puncak dari segala kemuliaan, yaitu mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah ilmu yang sangat agung dan tinggi kedudukannya. Makanya kita tidak bosan untuk mempelajari dan berusaha memahaminya. Kita harus ingat, salah faham dalam urusan-urusan agama itu berat hukumannya. Orang yang menyelewengkan kalimat-kalimat Allah bisa kufur. Orang yang memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala hukumnya bisa kufur. Padahal ini berhubungan dengan agama Allah. Bagaimana kalau berhubungan dengan kemuliaan Allah langsung? Yaitu memahami nama-nama dan sifat-sifatnya. Sekarang kadang-kadang orang bicara tentang Allah tanpa ada patokan sama sekali. Setiap orang berkomentar tentang Allah, menyebutkan tentang Allah, subhanallah. Ini lebih besar hukumnya dibandingkan salah dalam memahami atau membahas tentang hukum-hukumnya. Memperolok-olok tentang ayat-ayat Allah misalnya. Jadi perkara yang paling penting untuk kita perhatikan waktu kita membahas tentang agama ini adalah yang berhubungan dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kemahatinggiannya. Itu yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pemuliaan, pengagungan.
Dan sudah kita pernah bahas juga di dalam surat Al-A'raf, bagaimana hukumnya orang yang bicara tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang kemuliaan dan keagungan Allah tanpa ilmu. Dosanya lebih besar dibandingkan perbuatan syirik berdasarkan nas dari Al-Qur'an. Yang sudah pernah kita nukilkan pernyataan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menyebutkan urutan-urutan dosa yang disebutkan di dalam ayat ini, surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la taf'alun." Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya, katakanlah, sesungguhnya Rabbku Allah Subhanahu wa taala hanyalah mengharamkan perkara-perkara yang keji, perbuatan-perbuatan yang buruk yang nampak maupun tersembunyi, yakni perbuatan kekejian di dalam batin. Wal ithma, selanjutnya lebih tinggi lagi perbuatan dosa. Kemudian wal bagi, melakukan perbuatan zalim tanpa alasan yang benar. Lebih tinggi lagi wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, kamu melakukan perbuatan syirik kepada Allah yang Allah tidak turunkan keterangan tentangnya. Dan lebih tinggi lagi dosanya wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kamu berkata tentang Allah, membicarakan tentang Allah, membahas kemuliaan dan keagungan Allah dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Ini dosa yang lebih besar dibandingkan perbuatan syirik, karena dosanya paling besar. Ya, membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha tinggi, hanya semata-mata dengan pembicaraan yang berdasarkan akal dan pikiran manusia yang terbatas, tidak sesuai dengan kaidah yang menetapkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya sesuai dengan yang dibicarakan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, ini penyelewengan yang sangat besar, menyeleweng dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya tersebut, serta tinggalkanlah orang-orang yang menyeleweng dan menyimpang dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mereka akan mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang mereka lakukan. Ini sekedar saya ingin mengingatkan kembali tentang pentingnya ilmu yang telah kita kaji, ya, beberapa ayat yang telah kita bahas ketika kita membicarakan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini menyangkut pembahasan yang akan menghidupkan iman kita, yang akan menjadi sebab ruh yang menghidupkan keimanan kita, yang akan menumbuhkan keikhlasan, menumbuhkan rasa cinta, takut, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan landasan utama dari keimanan dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Waktu adzan 10 menit lagi? 10 ya? Ya. Jadi kelanjutan dari pembahasan kitab Al-Aqidatul Wasithiyah itu menjelaskan tentang pembahasan yang kita akan bahas selanjutnya adalah tentang memahami iradah dan al-masyiah, memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang maha tinggi, yang disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, yaitu sifat al-iradah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya di dalam Al-Qur'an fa'alul lima yurid,
Maha berbuat apa yang dikehendakinya. Taib, di dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membawakan beberapa ayat sehubungan dengan makna sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi ini. Pertama, firman Allah di surah Al-Kahf ayat ke-29. 39, ya. Kisah tentang dua orang pemilik kebun yang berkata, orang yang beriman ini berkata kepada temannya yang kafir, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaula idz dakhalta jannataka qulta masya Allahu la quwwata illa billah. Mengapa ketika kamu masuk ke dalam kebunmu kamu tidak mengatakan masya Allah, ini semua dengan kehendak Allah, la quwwata illa billah, tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat menjelaskan tentang masyiah. Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak. Ya. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia, bahkan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan sebutkan, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah akan membedakan antara kehendak Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauniyah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang bersifat syar'iyah. Baik. Ayat yang kedua yang dibawakan oleh beliau dalam kitab ini adalah surat Al-Baqarah ayat 253. Walau sya'allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Walau sya'allah, seandainya Allah menghendaki, maka mereka tidak akan saling berperang atau berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang dikehendakinya. Dia fa'alul lima yurid, maha berbuat apa yang dikehendakinya. Ini juga ayat yang menyebutkan tentang sifat iradah. Allah Subhanahu wa taala maha menghendaki. Dan ketika Allah menghendaki, dia berbuat sesuai dengan kehendaknya. Yang ketiga, surat Al-Maidah ayat yang pertama. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis saidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Dihalalkan bagimu hewan-hewan ternak kecuali yang dibacakan kepadamu dengan tidak boleh menghalalkan buruan ketika kamu dalam keadaan berihram. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum sesuai dengan kehendaknya, menghukumi sesuai dengan kehendaknya, menetapkan hukum sesuai dengan kehendaknya. Ini juga menetapkan tentang iradah. Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak. Ayat yang keempat, surat Al-An'am 125.
Al-An'am 125. Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bukakan hatinya, lapangkan dadanya menerima Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan hatinya, lapangkan dadanya menerima Islam. Tapi barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah sesatkan dia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hatinya sempit, tertutup, seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Tapi insya Allah kita akan bahas nanti setelah selesai salat Isya di kelanjutan kajian kita insyaallah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit ya ayat-ayat yang tadi kita baca, yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. 4 ayat berhubungan dengan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat al-masyiah dan al-iradah. Kita ketahui sifat ini nanti erat kaitannya dengan takdir, apa yang kita kenal dengan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, yang baik maupun yang buruk. Baik, 4 ayat ini kalau kita perhatikan di sini menyebutkan atau menetapkan tentang sifat masyiah dan iradah. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kehendak, bahkan dia maha berbuat apa yang dikehendakinya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu untuk terjadi, maka pasti terjadinya. Tidak ada satupun yang bisa mencegahnya. Baik, Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana dalam masalah penetapan sifat-sifat kesempurnaan yang lainnya, kita selalu senantiasa menetapkan semua sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi dirinya di dalam ayat-ayat Al-Quran dan di dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan memperhatikan atau menafikan 4 perkara. Pertama apa? Tanpa menyerupakannya dengan
makhluk. Ya, min ghairi tamtsil, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Makhluk juga bisa berkehendak. Tapi kehendak makhluk terbatas, tidak bisa menembus segala sesuatu, dan kehendak makhluk harus mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian menghendaki sesuatu kecuali sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah Subhanahu wa taala Rabb yang menguasai alam semesta. Kemudian tidak boleh kita membagaimanakannya. Tidak boleh kita membagaimanakannya. Kita yakin sifat-sifat Allah itu ada hakikatnya, tapi cuma Allah yang mengetahui hakikatnya. Cuma Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hakikatnya. Adapun karena kita tidak karena manusia tidak pernah melihat Allah, Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang serupa dengannya, maka tidak boleh kita membagaimanakan sifat-sifat Allah. Yang ketiga, tidak boleh kita menolak sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Karena Allah menyebutkan untuk dirinya, berarti Allah Maha mengetahui ini pantas bagi keagungan dan kebesarannya. Allah mengatakan dia punya kehendak, dia berkehendak, dia Maha berbuat apa yang dikehendakinya. Dan ini cuma contoh 4 ayat, dan masih banyak ayat serta hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan tentang sifat ini. Jadi tidak boleh kita menolak sifat yang Allah tetapkan bagi diri. Dan yang keempat, wala tahrif, tidak boleh kita menyelewengkan maknanya. Tidak boleh kita menyelewengkan maknanya. Kita menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya kehendak, tapi kehendak ini sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tidak sama dengan kehendak yang ada pada makhluk. Baik. Dalam masalah memahami iradah dan masyiah, agar kita tidak tersesat dalam memahaminya, maka kita menetapkannya sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang diisyaratkan penjelasannya dan juga dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab-kitab beliau yang lain, oleh Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, dan para ulama yang lainnya. Yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan iradah, kehendak Allah itu terbagi 2. Ada yang namanya iradah kauniyah, kehendak Allah yang berlaku untuk semua makhluk di alam semesta, yang baik maupun yang buruk. Ya, dan ini pasti terjadinya. Ketika Allah menghendaki sesuatu, maka pasti terjadinya dan tidak ada yang bisa mencegahnya. Inilah yang namanya iradah kauniyah al-qadariyah, berhubungan dengan takdir Allah yang Allah berlakukan bagi semua makhluk di alam semesta. Inilah yang selalu dikenal oleh dalam istilahnya para ulama, ya, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Nah, baik. Seperti yang disebutkan di ayat-ayat ini, ya, contohnya di surat Al-Kahfi yang di atas, yang paling pertama ayat ke-39. Ini namanya iradah kauniyah, yang sinonimnya adalah al-masyiah dalam bahasa Arab, atau diistilahkan oleh para ulama dengan al-masyiah. Ini iradah kauniyah artinya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kufurnya Fir'aun, maka terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala menghendaki semua itu, ya. Kemudian juga di ayat yang berikutnya, surat Al-Baqarah ayat 253. Kemudian di ayat Al-An'am 125 yang ayat yang keempat. Ini semua berhubungan dengan iradah al-kauniyah al-qadariyah. Ya, sinonimnya atau kesamaannya adalah al-masyiah. Jadi kehendak Allah yang berlaku bagi semua makhluknya, yang baik maupun yang buruk. Yang kedua, ada istilah yang namanya al-iradatu syar'iyah, kehendak Allah yang bersifat syariat atau agama. Ini muradifnya
atau kesamaannya, sinonimnya adalah al-mahabbah. Berhubungan dengan hal-hal yang Allah cintai saja. Secara syar'i Allah tidak menghendaki kekufuran karena Allah tidak ridha dengan kekufuran. Wala yarda li'ibadihil kufur. Allah tidak ridha kekufuran bagi hamba-hambanya. Tapi secara kauni Allah menghendakinya terjadi karena semua terjadi dengan kehendak Allah. Sampai-sampai Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mencontohkan bagaimana mungkin ada satu hal yang bisa dikehendaki dari satu sisi tapi tidak dicintai dari sisi yang lainnya. Kata beliau mencontohkan dengan pendekatan makna, ini bisa terjadi pada diri manusia. Contoh ketika kita melakukan hal-hal yang secara asal kita tidak inginkan tapi tetap kita lakukan dengan kesadaran. Beliau contohkan seperti ini. Ada seorang ayah yang sangat sayang kepada anaknya, anak kesayangannya. Tentu saja ketika anak ini diganggu oleh orang, apalagi sampai dilukai, ayahnya akan marah, iya kan? Tapi ketika ayah ini mengetahui dalam diri anaknya ada penyakit yang membutuhkan untuk dibedah atau dioperasi, dikeluarkan penyakitnya, apa yang dia lakukan? Dia yang bawa ke dokter. Dokternya dibayar untuk anaknya itu dibelah, misalnya perutnya. Padahal dilukai sedikit saja dia marah. Dan dia tahu ini menyakiti bagi anaknya, iya kan? Tapi karena ada kemaslahatan, yaitu supaya ya dengan izin Allah dikeluarkan penyakitnya, maka dia lakukan hal tersebut. Dia lakukan hal tersebut. Dan ini terjadi dalam kehidupan kita dalam banyak hal. Kita bisa menghendaki sesuatu dari satu sisi ya, tapi kita tidak menyukai sesuatu tersebut. Ala kulli hal, ini dicontohkan oleh para ulama bahwa inilah jadi perbuatan kufur misalnya Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Iblis laknatullah alaih, ini juga Allah kehendaki keburukan-keburukan yang dilakukannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala peringatkan di dalam syariat bahwa ini Allah tidak cintai. Allah tidak ridhai perbuatan ini. Maka kita bisa membedakan. Ya, oleh karena itu disebutkan perbedaannya oleh para ulama. Kalau iradah syar'iyah, ada dua perbedaannya dengan iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Perbedaan yang pertama, kalau iradah kauniyah itu pasti terjadinya. Iradah syar'iyah kadang terjadi, kadang tidak. Allah mencintai orang beriman. Apakah semua orang beriman? Jawabannya tidak. Banyak yang kufur. Allah mencintai hamba-hamba yang selalu bersabar misalnya. Apakah bersabar? Tidak semua orang bersabar ketika menghadapi ujian misalnya. Tidak semua orang bersyukur. Ya, jadi kalau iradah kauniyah pasti terjadinya. Adapun iradah syar'iyah kadang terjadi, kadang tidak. Yang kedua, iradah kauniyah tidak mesti dicintai oleh Allah. Adapun iradah syar'iyah pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan contoh yang mudah. Ya, keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Keimanan Abu Bakar As-Siddiq secara kauniyah dikehendaki oleh Allah atau tidak? Pasti Allah kehendaki, karena tidak mungkin terjadi kalau tidak Allah kehendaki. Abu Bakar As-Siddiq meninggal dalam keadaan beriman, bahkan imannya yang paling baik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya kan? Jadi terjadi padanya kehendak Allah secara kauniyah. Secara syar'iyah terjadi apa tidak? Terjadi karena keimanannya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, keimanan Fir'aun. Keimanan Fir'aun. Ya, pertama secara kauniyah terjadi apa tidak? Allah tidak kehendaki. Tidak terjadi kan? Karena dia mati dalam keadaan kufur. Tapi secara syar'i, apakah Allah menginginkan atau mencintai kalau Fir'aun beriman? Ya tentu mencintai semua orang, biar yang kafir pun Allah perintahkan untuk beriman, dicintai kalau dia beriman. Itu contohnya. Ya.
kufurnya misalnya Abu Lahab. Kufurnya Abu Lahab. Secara kauni Allah kehendaki apa tidak? Allah kehendaki, tentu dengan hikmah yang sempurna. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Adapun secara syar'i dicintai oleh Allah apa tidak? Tidak Allah cintai, karena Allah tidak mencintai kekufuran. Jadi dengan dua hal ini kita akan bisa membedakan. Oleh karena itu nanti ketika seseorang tidak memisahkan dua kehendak ini, ketika dia membaca satu ayat, loh kenapa Allah ya menghendaki ini, kita katakan kehendak tersebut adalah secara kauniyah kalau itu yang berhubungan dengan keburukan. Contoh misalnya baca ayat yang Al-An'am 125. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashra sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki supaya Allah berikan hidayah kepadanya, maka Allah lapangkan dadanya menerima. Ya, tapi barang siapa yang Allah kehendaki supaya dia tersesat, ciri-cirinya Allah jadikan dadanya sempit, sumpek, tidak bisa menerima Islam, seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Makanya kita ambil faedah dari ini semua, bahwa kebaikan kelapangan dada kita menerima Islam, hidayah kita menerima Islam, menerima sunnah, menerima Al-Quran, menerima kalimat-kalimat yang baik, menerima ibadah untuk mengamalkannya dengan baik. Ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan diri kita. Makanya faedahnya kita mengimani tentang kehendak Allah ini menjadikan pengharapan kita selalu kita gantungkan kepada Allah, bukan dengan kemampuan diri kita. Makanya iman kepada takdir ini adalah pembuka pintu-pintu kebaikan. Seperti kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala Al-Fawaid, asasu kulli khairin an ta'lama anna ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Landasan utama segala kebaikan dengan kamu meyakini apa yang Allah kehendaki akan terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Kenapa? Kalau kamu meyakini apa yang Allah kehendaki akan terjadi waktu kamu berbuat baik, kamu yakin ini dengan kehendak Allah, dengan kemudahan dari Allah. Makanya setelah kita berbuat baik, kita bersyukur dan terus minta kepada Allah agar kebaikan itu jangan putus dari diri kita. Sama waktu kebalikannya, orang berbuat buruk kita lihat, kita tahu Allah menakdirkan dia berbuat buruk ini sehingga dia melakukan keburukan karena Allah berlepas diri darinya, tidak menolongnya. Maka kita juga berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah agar dihindarkan dari sebab keburukan. Jadi dalam semua keadaan kita selalu bersandar kepada Allah, dan kata Ibnu Qayyim, inilah kunci untuk mendapatkan taufik. Ketika hamba selalu bersandar kepada Allah dalam mengusahakan kebaikan untuk dirinya dan menghindarkan segala sebab-sebab keburukan. Ya, kemudian kita mengetahui hal-hal yang dicintai oleh Allah yang kemudian kita berusaha untuk semangat melakukannya. Yang jelas kalau kita rinci tentang keimanan terhadap kehendak Allah ini dengan dua pembagiannya tadi, kita akan dapati banyak faedah untuk diri kita. Dan yang lebih penting lagi, kita akan mudah memahami ayat-ayat Al-Quran. Ketika disebutkan Allah menghendaki ini, kita langsung bisa simpulkan, oh ini maksudnya kehendak yang bersifat kauniyah, artinya ini pasti terjadi. Bisa Allah cintai, juga bisa Allah tidak cintai. Oh ini kehendak yang bersifat syariah, ini mungkin terjadi, mungkin tidak, dan ini adalah pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah selamat dari sikap berlebih-lebihan dan sikap kurang dalam memahami hal-hal yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah ini penjelasan ringkas sehubungan dengan ayat ini. Ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang al-iradah dan al-masyiah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan bisa kita ambil manfaatnya dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sebelum kita akhiri, saya persilakan bagi antum yang ingin bertanya tentang hal-hal yang perlu dipertanyakan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Tidak boleh menyerupakan yang pertama. Ya. Biasanya membagaimanakan itu dia perantara kepada menyerupakan. Ya, makanya dilarang.
karena ini membawa kita kepada sikap menyerupakan. Ya, silakan. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang berpemahaman Asy'ariyah itu bagaimana ya? Keluar dari Islam, kufur atau bagaimana? Ya, barakallahu fikum, kata para ulama, ini tidak sampai keluar daripada Islam karena mereka mentakwil. Secara umum mereka menetapkan sifat-sifat Allah, cuman ada sifat-sifat yang mereka anggap tidak masuk akal sesuai pemahaman mereka, itu mereka takwilkan. Ini pun sebenarnya ya banyak di antara mereka itu yang tidak mempelajari hal ini atau akidah itu dengan mendalam, sehingga kita anggap insya Allah mereka masih di atas fitrah, kebanyakan mereka. Ya, kebanyakan mereka masih di atas fitrah, sehingga beberapa di antara mereka kalau kita beritahu, kita jelaskan, mereka akan menerima. Ya, contoh seperti mereka ketika mentakwilkan seperti Allah mencintai. Ya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat, orang-orang yang mensucikan dirinya. Mereka artikan mencintai di sini iradatul in'am, kehendak untuk Allah beri nikmat kepadanya. Jadi cinta itu diartikan dengan kehendak. Ditanya, kenapa kalian tidak mengatakan ini cinta? Karena Allah menetapkan bagi dirinya. Mereka mengatakan, oh kalau kita menetapkan cinta berarti kita samakan Allah dengan makhluk. Lah kalian tadi menetapkan adanya kehendak. Kan mereka menetapkan kehendak, makhluk juga punya kehendak. Tidak sama kehendak Allah dan kehendak makhluk. Katakan yang sama tentang masalah cinta, tidak sama. Ya, jadi mereka mengartikan kalau cinta itu ada kelemahan di hati. Nah, itu kan untuk makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang serupa dengannya dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Apakah kalimat istiwa pada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa yang telah kita ketahui bahwa ulama salaf telah memakai kalimat tersebut tidak lepas dari mana, yakni ala irtifa. Pertanyaan, apakah pemaknaan tersebut termasuk ta'wil atau tafsir ataukah adalah penetapan isbat makna zahir? Isbat makna zahir. Istawa artinya ala wartafa, tinggi dan di atas. Itu disepakati oleh semua ahli bahasa Arab. Makanya orang yang mengatakan istiwa atau mengingkari istiwa Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Abu Hanifah, kufur hukumnya. Jadi ini ditetapkan oleh semua ulama salaf, sampai Imam Al-Dzahabi menyebutkan tentang kesepakatan para ulama salaf dari semua generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in tentang penetapan makna istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Bolehkah kita berdoa agar memiliki rumah tanpa riba yang dekat masjid yang sering diadakan kajian sunnahnya, yang dekat dengan lembaga yang mengadakan tahsin bahasa Arab? Nah, boleh tentu saja. Doa untuk kebaikan seperti ini boleh. Cuman ya, biasanya apa yang kita doakan itu kan hanya berdasarkan pertimbangan kita. Sementara Allah Subhanahu wa taala punya pilihan yang lebih baik misalnya. Jadi kita selalu berusaha itu, kalau kita kenal Allah, kita berdoa, jangan kita sandarkan dengan apa yang kita inginkan, karena apa yang kita inginkan belum tidak kita pikirkan resikonya. Contoh, kita mengatakan, ya Allah jadikanlah saya punya rumah dekat masjid yang ada kajiannya. Nah sekarang, apakah orang tinggal dekat masjid tidak ada resikonya? Siapa tahu nanti tetangganya dekat masjid, tetangganya ternyata orang yang suka putar musik, orang yang suka melakukan perbuatan maksiat dan seterusnya. Belum tentu itu kebaikan bagi kita. Ya. Lebih bagus kita minta kepada Allah keadaan yang Allah Maha mengetahui, di situ lebih dekat dengan agama kita. Kalau seandainya dijadikan dekat masjid, maka kita minta untuk dimudahkan salat berjamaah, dimudahkan untuk dijauhkan dari hal-hal yang merusak agama kita. Ya. Contoh seperti Bani Salimah yang kita kenal kisahnya, yang tinggal agak jauh dari Masjid Nabawi. Ketika mereka ingin pindah dekat Masjid Nabawi, padahal ada tempat. Apa kata Rasulullah SAW? Bani Salimah diyarakum tuktabu lakum atharukum. Bani Salimah, tetap di rumah-rumah kalian, karena jejak-jejak kalian ketika ke masjid akan ditulis. Ya, dengan mereka mungkin jauh rumahnya, maka mereka lebih bersegera datang ke masjid. Banyak orang yang tinggal di samping masjid, dia santai-santai, akhirnya terlambat.
dibandingkan dengan orang yang jauh mungkin lebih bersegera dan tentu lebih banyak pahalanya. Nah, jadi di rumah ana ada Al-Quran beserta terjemahan dan tafsirannya yang ingin anda tanyakan. Ternyata referensi Al-Quran itu ada berapa yang dari filsafat, salah satunya kitab Ihya, sehingga makna istiwa diartikan sebagai menguasai bukan bersemayam. Ya, antum tetap baca karena antum sudah mengetahui makna yang benar, ya jangan tetapkan dengan yang salah, ya. Seandainya antum perlu berikan keterangan di situ supaya tetap bisa dimanfaatkan, karena tentu terjemahan-terjemahan yang lain juga insya Allah tidak salah. Ya, antum berikan catatan yang salah-salah seperti ini atau yang bertentangan dengan akidah, antum berikan catatan keterangan supaya orang yang membacanya setelah itu tidak ikut dalam kesalahan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.